sudah mulai. Oh, maaf. Anak-anak, ternyata sudah on. Maaf ya. Anak-anak, itu tadi Bu Dini sedang berlatih untuk mempersiapkan diri berlatih Maranatha Junior. Ada yang tahu kalian? Apa itu Maranatha Junior? Maranatha Junior atau Marjun adalah paduan suara sekolah minggu kita. Meskipun ibadah kita masih dilakukan secara online, tapi itu tidak menyurutkan kerinduan teman-teman kalian untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan secara online juga. Seperti ini. Paduan suara Maranatha Junior terbuka bagi semua anak sekolah minggu GKI Harapan Indah yang memiliki talenta dan kerinduan untuk memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Apakah kalian ingin untuk bergabung? Caranya mudah loh anak-anak. Kalian tinggal menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar ini. Jadwal latihan paduan suara Maranatha Junior hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30. Jika kalian sudah tergabung di dalam grup Maranatha Junior, kalian akan mendapatkan link setiap hari Jumat malam atau Sabtu pagi. Ya, ayo jangan ketinggalan. Mari kita sama-sama melayani Tuhan melalui talenta yang sudah Tuhan berikan. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan pakai aku, terima. Bu. Ya. Latihan Marjunnya udah mulai. Terima kasih anak-anak. Ibu mau segera latihan sekarang. Jangan lupa bergabung ya. Dadah! Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati
Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam Horas, Home Online Renungan Anak Sekolah Minggu. Malam ini adalah hari terakhir kita membahas tentang aspek buah roh. Masih ingat beberapa aspek buah roh? Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita diambil dari surat 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Mari kita mengawali renungan dengan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon berkati kami agar kami dapat mendengar dengan baik, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap kita harus belajar menguasai diri kita, agar kita dapat fokus pada tujuan kita. Tony mengikuti pertandingan lari di sekolahnya. Ia sudah berlatih begitu giat, karena ia sangat mengingini hadiah pemenang pertandingan lari itu. Sebelum pertandingan, Mama berpesan kepadanya, "Ingat ya Tony, kamu harus fokus pada garis finish itu. Kuasai diri kamu, jangan pedulikan hal yang mengganggu." "Iya Ma," sahut Tony. Tony memang dikenal sebagai anak yang sangat responsif, tidak mampu menahan diri terhadap hal-hal yang mengganggu perhatiannya. Pertandingan dimulai. Tony berlari dengan penuh semangat dan penuh perhatian. Setelah beberapa meter berlari, Tony melihat ke bawah. Perhatiannya tertuju pada ujung sepatunya. "Apa itu hitam-hitam? Wah, kotoran burung," pikir Tony. Tanpa disadari, Tony mulai memperlambat larinya dan berencana membungkuk untuk membersihkan sepatunya. Tetapi tiba-tiba ia ingat pesan Mama. "Kuasai diri kamu, jangan pedulikan hal-hal yang mengganggu." Tony segera fokus pada garis finish kembali dan berlari sekuat tenaga. Ia berhasil melewati teman-temannya dan menjadi pemenang pertandingan. Adik-adik, ketika kita sedang belajar atau mengerjakan sesuatu, kita membutuhkan konsentrasi yang baik agar kita dapat terus berfokus sampai selesai. Konsentrasi itu dapat kita miliki bila kita mampu menguasai diri kita dari berbagai keinginan yang muncul selama belajar. Ketika kita belajar di sekolah atau secara online, kadang pikiran kita tidak memikirkan pelajaran itu, bukan? Konsentrasi kita mudah pecah ketika melihat sesuatu atau membayangkan sesuatu. Bagaimana caranya agar kita dapat terus berkonsentrasi terhadap pelajaran? Kuasai diri kita dari semua pikiran dan halangan yang mengganggu. Kuda pelari dikuasai oleh tali les yang dipegang oleh penunggangnya. Ketika kuda itu mulai berlari tidak pada jalurnya, maka penunggangnya akan mengarahkan tali lesnya kembali ke jalur yang benar. Kendaraan yang kita kendarai dikuasai arahnya oleh kemudi yang kita pegang. Dengan kemudi, kita dapat mengarahkan kendaraan kita ke tempat tujuan. Kita pun menguasai diri kita sendiri agar bisa tercapai apa yang kita inginkan. Penguasaan diri sangat kita butuhkan agar kita dapat hidup berhasil.
Bagaimana caranya kita dapat menguasai diri kita? Dengan banyak membaca, banyak mendengarkan nasihat, sehingga kita mempunyai berbagai pengetahuan. Pengetahuan yang banyak akan senantiasa mengingatkan kita ketika kita mulai tidak fokus pada tujuan. Sebagai anak Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam iman. Kita harus menguasai diri kita dari kemalasan dan dari godaan, yaitu dengan cara banyak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Alkitab akan mengingatkan dan menegur kita bila kita mulai membiarkan diri mengikuti godaan dan kemalasan. Mari kita mengakhiri renungan dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan mengasihi kami, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan malam ini. Tolong kami ya Bapa, untuk dapat menguasai diri, selalu berusaha tidak mengikuti kemalasan dan godaan yang tidak baik. Dengan rajin membaca dan belajar firman-Mu, menuruti dan melakukan nasihat yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu kembali di Horas minggu depan, adik-adik. Selamat malam, selamat beristirahat.